Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusholli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat beriman. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah kita menulis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa benda yang dijadikan sebagai media tumbal atau santet yang bisa mengakibatkan rezeki seret dan berbagai kesulitan kerap datang. Lantas, benda apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran kalian semua. Terima kasih. Sahabat beriman, rezeki yang tiba-tiba seret merupakan salah satu ujian dari Allah yang Maha Kuasa. Manusia akan selalu menghadapi berbagai ujian, hal itu supaya mendekatkan diri, semakin taat, dan bertakwa kepada Tuhannya. Ada berbagai faktor kenapa rezeki seret, bisa jadi karena memang bersumber dari diri kita, atau faktor lain dari luar. Menurut kepercayaan orang terdahulu, ada benda-benda yang diketahui mendatangkan bahaya bagi si pemilik rumah jika tersimpan di dalamnya atau tertanam di pekarangan rumah. Suasana di rumah jadi tidak baik, misalnya keluarga sering bertengkar, sakit-sakitan, keuangan seret, suasananya panas dan tidak tentram. Jika Anda tiba-tiba mengalami hal tersebut, ada baiknya untuk mengecek rumah dan pekarangan rumah Anda. Siapa tahu ada benda-benda yang dipercaya mendatangkan bahaya, karena bisa dijadikan sebagai media tumbal atau santet yang dikirim oleh orang yang tidak suka atau iri dengan kehidupan Anda. Jika menemukannya, sebaiknya segera dilarutkan ke sungai atau langsung dibakar. Berikut ini adalah 6 benda yang dijadikan sebagai media tumbal atau santet yang berakibat rezeki bisa seret, kehancuran, dan berbagai kesulitan kerap datang. Benda yang pertama adalah kain mori. Sahabat beriman, kain mori merupakan kain yang berwarna putih polos. Biasanya digunakan sebagai media membatik dan sebagai kain pembungkus jenazah. Kain mori yang diikat seperti pocong biasanya berasal dari orang yang sakit hati kepada pemilik rumah. Kain ini digunakan sebagai media tumbal yang diletakkan di pekarangan atau di dalam rumah Anda. Tanda-tanda rumah Anda dikirim kain mori orang lain, di antaranya seperti adanya anggota keluarga yang kakinya sakit, seperti diikat, bahkan bisa mengakibatkan lumpuh jika dibiarkan terlalu lama. Apabila hal itu sudah terjadi, maka segera carilah keberadaan kain tersebut, karena hal tersebut merupakan kiriman berupa tumbal yang bertujuan untuk membuat celaka, juga membuat rezeki Anda terputus. Jika menemukannya, kain ini harus dimusnahkan agar kondisi rumah aman dan selamat. Tidak lupa untuk tetap berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar diberi keselamatan dan ketentraman. Lalu yang kedua adalah tulang hewan. Sahabat beriman, tulang kerap dijadikan sebagai media tumbal. Biasanya benda ini ditanam di pekarangan rumah oleh orang yang hendak berniat buruk. Tulang hewan merupakan kesukaan jin, dan tulang tersebut akan diisi jin untuk ditanamkan di pekarangan rumah Anda. Tanda-tanda yang terjadi adalah sering muncul penampakan makhluk halus, serta sering mengganggu penghuni rumah tersebut. Menurut kepercayaan banyak orang, tulang yang paling berbahaya adalah tulang kukang. Hewan ini dipercaya merupakan satwa pembawa sial, bisa menghilangkan rezeki sampai menyebabkan kecelakaan bagi siapa saja yang pekarangan rumahnya ditanam tulang kukang. Keberadaan kukang juga dipercaya dapat menyebabkan huru hara apabila darahnya sampai jatuh ke tanah. Bahkan, satwa malam ini juga dapat meruntuhkan mahligai rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Bagian tubuh kukang kerap digunakan sebagai media sihir dan santet. Contohnya, tulang tangan kukang dipercaya dapat menjatuhkan bisnis orang lain.
Konon, jika tulangnya digoreskan ke tanah, kompetitor yang dituju akan merasakan hawa panas dan bisnisnya akan hancur. Jika Anda sudah menemukan tulang hewan tersebut, segera ambil lalu bakar atau buang di sungai. Hal ini dipercaya akan membuat jin dan makhluk halus tersebut segera pergi dari rumah Anda. Lalu yang ketiga adalah tanah kuburan. Sahabat beriman, media dari tanah kuburan ini merupakan media yang paling berbahaya. Biasanya media yang digunakan dari tanah kuburan orang yang meninggalnya tidak wajar, seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Kekuatan dan energi negatif yang ditimbulkan akan sangat kuat. Ciri-cirinya adalah rumah Anda terasa panas dan tidak nyaman. Hal tersebut membuat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sering sakit-sakitan, dan muncul penampakan hingga rezeki seret. Selain itu, penampakan juga akan sering terjadi dan akan tercium bau amis serta anyir. Penghuni rumah tersebut akan merasakan rumah yang mereka tempati, seperti halnya berada di tengah pemakaman. Jika Anda mengalami hal tersebut, alangkah baiknya segera berkonsultasi dengan seorang ustadz yang soleh atau ahli spiritual. Kemudian, perbanyaklah berzikir, beribadah, dan berdoa, meminta pertolongan dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang keempat adalah pecahan beling atau paku. Sahabat beriman, biasanya para dukun memberi mantra dan energi negatif pada pecahan beling atau paku yang diletakkan di dalam rumah. Ada tanda-tandanya akan ada salah satu dari keluarga tersebut yang mengalami sakit kepala dan sakit pada kakinya, biasanya susah jalan, terasa berat, hingga paling parah menyebabkan kelumpuhan. Jika hal itu sudah terjadi, maka segeralah cari keberadaan benda tersebut, karena hal tersebut merupakan kiriman berupa tumbal untuk mencelakai serta membuat rezeki Anda terputus. Biasanya, hal itu dilakukan oleh pesaing dalam pekerjaan atau usaha yang iri dengan rezeki Anda. Dalam hal ini, hasil yang ditimbulkan mungkin tidak begitu berefek berat. Namun, Anda harus segera mencari media ini agar keluarga Anda tetap aman dan nyaman. Lalu yang kelima adalah rambut. Sahabat beriman, media selanjutnya adalah rambut yang diikat dan diletakkan di dalam rumah Anda. Rambut yang diikat dengan benang biasanya sering digunakan sebagai media tumbal atau santet. Tanda ada orang yang meletakkan tumbal berupa rambut ini adalah anggota keluarga merasa sakit kepala dan pusing, namun tidak jelas alasannya. Namun, sakit kepala itu bukan sakit kepala biasa, tetapi karena ulah dari tumbal rambut. Tanda-tanda paling jelas adalah sakit kepala tersebut akan terus-menerus menyerang pada jam-jam tertentu. Biasanya, serangan sakit kepala akan menyerang mulai matahari terbenam hingga tengah malam. Jika Anda menemukan rambut yang diikat dan mencurigakan, segera bakar atau dilarutkan ke sungai atau laut. Jangan lupa untuk tetap memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang keenam adalah tiba-tiba ada tebaran bunga di halaman rumah Anda. Sahabat beriman, yang terakhir adalah media santet menggunakan media benda seperti bunga. Biasanya, media santet dengan menggunakan bunga banyak dilakukan untuk kepentingan ilmu hitam dan sihir. Maka jika di halaman rumah terdapat bunga yang tidak tahu dari mana asalnya, alangkah baiknya langsung dibersihkan atau dibuang ke sungai. Karena bisa jadi hal tersebut merupakan kiriman santet dari orang yang tidak suka dengan kehidupan keluarga Anda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa benda yang dijadikan sebagai media tumbal atau santet yang bisa mengakibatkan rezeki seret, kehancuran, dan berbagai kesulitan kerap datang. Percaya atau tidaknya tergantung dari keyakinan masing-masing. Namun ingat, sebagai umat muslim, perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Wallahu alam bishawab. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
dan semoga video ini menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.